kita bantu. Itu ya. Rori rubar rurorani rana minal murni mari rorani ro. Ini zai. Ini sih nggak susah-susah amat ya. Yang susah yang tadi dal. Ini zai, itu kayak z. Zaizi, zai, zaitun, zainab, zazizubaz, zuzang. Kalau ada jadi zang, inilah yang dikatakan saya bilang kenal huruf aja belum cukup karena ilmu tajwid. Jadi kalau nggak belajar tajwidnya susah juga, minimal tahu cara bacanya gitu ya. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Pelanin pari. Za zi zu baz. Zu zan zani zaz naminal muzni mazizan zani za ya. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Tuh ya. Za zi zu baz zu zan ikhfa nun mati ketemu zai ya. Zani zazna minal alif lam komariah minal muzni mazi matobi kasrah dengan ya mati mazizan ikhfa tanwin patah tan ketemu zai mazizan zaniza mad'i wa dua fathah dibaca satu jika dihentikan zaniza. Ini sin mah nggak susah ya, cuman sering-sering ketukar dengan shin dengan sa. Sasi subas susan ikhwan nun mati ketemu sa susan sanisas naminal minal musni masih sang ikhfa tanwin ketemu sin masih sang sanisa dua patah dibaca satu mad iwad. Sa si su bas su sang sanisas naminal musni masih sang sanisa. Laguin. Sasi subas susan sanisas naminal musni masih sanisa sasi subas susan sanisas naminal musni masih sanisa. Sin ya. Setelah sin ada titiknya jadi sin. Ini ya. Ini shin. Sin, shin. Shashishu bash. Shushan. Shani shash. Naminal mushni mashishan. Shani sha. Shashishu bash. Shushan shani shash minal mushni mashishan shani sha. Pelanin. Sha shi shu bash shu shan shani shash minal mushni mashishan shani sha. Pari mulut sampai doer, keluh. Ya enggak apa-apa lagi latihan mah ya. Karena Quran nggak mungkin sin semua. Nggak mungkin sin semua ya. Nih. Syashi syubash. Syusha. Shani shash. Naminal mushni mashisha. Shani sha. Syashi syubash. Kalau ini belajar makhraj seperti ini, di depannya ada cermin. Sampai cermin itu basah karena ludah kita ya. Syashi syubash.
mad tabi'i. Shusha ikhfa nun mati ketemu shin. Shusha shani shash na minal alif lam qamariyah. Minal mush ni mashi mad tabi'i kasrah dengan ya mati. Mashisha ikhfa patah tain tanwin ketemu shin. Mashisha sharisha shanisha itu mad iwad dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Ini shad. So si su bas su san sani sos naminal mus ni masih san sani so. Pakai lagu ya. So si su bas su san sani sos naminal mus ni masih san sani so. So si su bas su san ikhfa su san sani sos naminal mus ni masih san sani so. Itu sod. Ya, bisa ya? So si su SHO. So baso salat. So si su bas su san sani sos naminal mus ni masih san sani so. Kadang-kadang ada ustadz, ada guru ngaji, ada yang makhrajnya belum kena. Mungkin nggak latihan ini coba ya. So si su bas su san sani sos naminal mus ni masih san sani so. Ini huruf kembar. Kalau ada titiknya jadi dad ya. Gampangnya mulutnya dimonyongin terus tutup dengan lidah. Sebetulnya pengucapan yang benar bukan itu. Ini hanya cara mudah untuk memula aja. Saya ke Garut. Di Garut itu ada dodol. Nah ngomongnya dodolnya dodol. Ya, dodol. Sudah beli odol belum? Sudah beli odol. Pan usaha tuh harus pakai modal. Bukan modul. Modul lain lagi ya. Modul ya. Do, bab, dong, ikhfa, nun mati ketemu do. Ini matobi. Dong, bab, naminal, ni mabil, bab. Bab. ضوضا بنضتن من المضن مضيضا بنضا. Kok saya nggak bisa cepat? Dilatih ya, kayak jalan juga kan dilatih. Bawa mobil, bawa motor juga kan latihan. Semuanya dilatih. ضوضا بنضتن من المضن مضيضا بنضا. ضوضا بنضن من المضن مضيضا بنضا. ضوضا بنضن من المضن مضيضا بنضا. Jadi agak lebay itu agak gimana gitu suaranya ya. ضوضا بنضن من المضن مضيضا بنضا. Kan ikhfa itu ditahan ya gitu. ضوضا بنضن من المضن مضيضا بنضا. Itu agak-agak dilebay-lebay begitu ya. Boleh. Tapi pada tempatnya jangan jangan memanjangkan yang kosar, jangan. Itu banyak. Dalam prakteknya orang memanjangkan bacaan yang pendek dipanjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Salah itu ya. Salah. Jadi berlagu boleh, tapi harus tahu caranya. Jadi kayak ngelagu aja. Sepanjang jalan kenangan. Salah. Tapi kalau
Kalau lagu mah itu mah kreasi aja. Nggak masalah ya. Di lagu diapain nggak merubah makna. Tapi ingat, kalau Quran panjang dan pendek merubah makna. Itu yang harus diingat betul. Jadi nggak boleh main-main dengan Quran. Kalau lagu mah sepanjang jalan kenangan. Gitu. Kalau sepanjang jalan kenangan. Gitu kan. Beda kan. Itu. Pak Adi kenapa lagunya itu kan? Saya mau orang jadul ya. Lagu-lagunya kayak gitu dulu. Itu ngaku aja ya. Udah sepuh. Tatiapun bapak Tu'ta'panil tata'na minal mutani matita Panil ta. Nih kepotong sedikit di bawahnya ya. Nanti lihat di diktatnya ya. Diktatnya mah gak kepotong. Saya semakin belajar seperti ini semakin suka sedih, suka nangis. Kenapa? Barusan ada yang SMS, Pak Ari saya mau umroh. Bapak bayangin, bisa dibayangin gak? Biaya umroh tuh berapa juta? Berapa waktu yang harus dikorbanin? Ini logika berpikirnya ya, bukan ada tujuan lain enggak. Umroh itu pakai uang minimal paling murah sekarang 19 atau 20 juta gitu loh. Juta gitu loh. Belum waktu yang dikerjakan ke sana. Maksud saya, ya Allah kasihan kalau dia sia-sia ibadahnya. Pak Ari saya nggak bisa baca Quran, saya nggak bisa baca bahasa tulisan Arab. Kan saya tadi bilang, kalau ibu dan bapak pakai tulisan Latin cenderung salah daripada benernya. Pak Ari tolong dong dibikinin Latennya. Insya Allah saya bikinkan, saya bilang ya. Gitu. Jadi boleh ya nanti tuntunan umrohnya mungkin saya bacakan. Ibu dan bapak ngikutin dengan Latennya, ditulis dengan Laten yang sesuai bunyi ya. Karena Laten kalau tidak sesuai bunyi Al-Baqarah, kan tulisannya Al-Baqarah padahal Al-Baqarah gitu. Ini yang membuat saya sedih tuh, ya Allah ternyata banyak orang-orang saudara-saudara saya yang harus diselamatin. Apa jadinya menghadap Allah nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngaji. Ya, saya nangis itu, ya Allah gimana nasib mereka. Tapi kalau ibu dan bapak sudah belajar semaksimal mungkin, usaha bantu saya belajar, usaha bantu saya bikin pesantren, usaha saya bikin program, sudah berusaha belajar, sudah apa, nggak pinter-pinter, insya Allah Allah maafkan. Yang saya takutnya itu ibu dan bapak meninggal sebelum ada usaha. Paham ya maksud saya? Saya bukan menakut-nakutin. Apa jadinya bapak pergi haji, pergi umroh nggak belajar? Apa yang didapat? Tetapi ibu dan bapak kalau sudah belajar, insya Allah Allah maafkan. Apa jadinya kalau besok kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa Quran? Saya sering sholat tapi bacaannya salah. Apa jadinya ya Allah ya Rabbi? Tapi insya Allah ibu dan bapak kalau sholatnya masih salah, bacaannya masih belum benar, tapi ibu dan bapak sudah belajar, insya Allah Allah maafkan. Itu loh. Saya kasihannya ini, ya Allah ya Rabbana, bagaimana nasib mereka yang mereka nggak sempat belajar. Nggak sempat belajar. Jangan salah ya, belajar itu bukan harus pinter. Tidak semuanya dengan belajar pinter. Saya aja sampai sekarang bahasa Inggris saya goblok, bodoh. Nggak bisa. Ya, tapi saya sudah belajar. SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Tapi bahasa Inggris saya belepotan, nggak bisa. Kok bodoh Pak? Ya seperti itu adanya. Saya sampaikan ini supaya ibu dan bapak berpikir, apa jadinya kalau bapak meninggal, ibu dan bapak tidak bisa baca Quran. Bacaan bapak, sholat bapak salah bacaannya. Apa diterima enggak? Ya enggak diterima. Tapi ibu dan bapak tidak usah khawatir kalau ibu dan bapak bacaannya masih salah, tapi sudah belajar, sudah membantu orang yang belajar. Saya nggak pinter, tapi anak yatim saya, tetangga saya bantu. Dia pinter. Pinternya orang itu untuk dia pahalanya dan untuk bapak yang mengupayakannya. Paham ya Pak ya? Ibu jangan salah ya. Jadi berbahaya kita bertemu. Allahu Akbar, dipertemukan lewat media ini. Ibu dan bapak nggak usah berpikir terlalu banyak. Makanya sering banyak yang telepon, Pak Ari saya sudah 50, sudah 60, nggak bisa baca. Nggak apa-apa. Yang penting belajar aja. Kok nggak apa-apa? Ya kan kita proses belajar dan belajar terus. Kalaupun dalam proses belajar kita meninggal, insya Allah
Kewajiban kita mencari ilmu sudah tuntas. Sekali lagi, tidak harus orang yang bekerja itu dapat uang. Tidak harus yang bekerja itu dapat pinter. Sudah belajar, nggak pintar-pintar, nggak apa-apa. Yang penting sudah belajar. Saya suka menangisnya, ya Allah, gimana nasib mereka kalau mereka tidak belajar. Tidak dipertemukan dengan orang yang mengajari mereka. Mereka meninggal dalam posisi kebodohan. Posisi bodoh. Bodoh itu karena nggak belajar. Beda ya. Tolong ini bahasa bodoh itu jangan dipolitisir. Saya khawatir, kasihan orang yang meninggal yang tanpa proses belajar. Jadi kalaupun kita harus meninggal besok, lusa, kapanpun, kita sudah belajar, kita nggak pintar, nggak apa-apa. Karena kewajiban belajarnya sudah terpenuhi. Sekali lagi saya katakan, orang yang belajar tidak harus pintar. Ini mindset itu harus dipegang betul, biar tidak stres. Banyak orang yang telepon, Bapak saya nggak bisa-bisa, kenapa? Nggak apa-apa, belajar aja terus, belajar terus. Sampai akhir hidup kita nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Karena sudah ditanggung. Ditanggung sama siapa? Sama ustadznya. Sama ustadznya dalam artian belajarnya gitu loh ya. Tidak ada dosa seseorang ya, nggak seperti agama lain ya. Ada dosa turunan, nggak ada dalam Islam. Tapi beban kita menjadi ringan manakala kita membantu orang, membantu fakir miskin, yatim dan semuanya. Pahala dia, apa yang dia kerjakan dia dapat, kita dapat itu. Ya. Kita teruskan. Ini saya suka nangis, suka sedih gitu ya kalau mendengar, Pak saya belum bisa. Ya Allah, alhamdulillah. Saya kemana aja selama ini ya, karena medianya ya. Ini baru ketemu. Dan tolong ibu dan bapak yang memiliki uang, tolong belikan komputer saya. Ini komputer saya udah dipakai siang dan malam, udah lemot ya, udah panas karena ini laptopnya ya begitu deh, harganya juga cuma 5-6 jutaan. Bukan laptop yang mahal. Tapi nggak apa-apa, yang segini juga udah bisa dipakai. Cuman harusnya ada serepnya, ada satunya lagi. Pak Riko minta mulu. Ya terus gimana kalau saya nggak? Ini kemana? Saya harus mencari kemana? Ke Allah? Iya, doa mah terus. Tapi kan harus disampaikan ya. Biar ibu dan bapak tahu permasalahan yang saya hadapi. Ini perlu komputer satu lagi. Oh saya mah punya yang jelek, punya yang bekas. Boleh silakan. Nggak jelek sih Pak Ari, cuman masih bisa dipakai. Kirim ke sini buat anak-anak yatim belajar. Kasihan mereka juga, mereka ingin belajar, nggak ada komputernya ya. Baik, kita teruskan. Patil bapak, pota panil papa naminal mo panimati pa panil pa. Ini mohon maaf ke bawahnya terpotong. Nanti saya bikinkan tulisannya lagi ya, pakai media lain. Tapi ibu dan bapak yang sudah memiliki kertasnya, di situ udah lengkap. Pelan ya. Pa ti po bapak po pa panil papa naminal mo panimati pa panil pa. Cepetin. Pa ti po bapak panil papa na minal mopa. Latihan kol-kol lah. Minal mopa ni maupil pa panil pa. Susah memang. Dalam Quran mah gak ada yang kayak gini ya. Huruf semua to. Pasti hurufnya itu bervariasi, bercampur dengan huruf lain. Laguin. Pantil pa Topa panil papa na minal mo panimati pa panil pa pantil po bapa Topa panil papa na minal mo panimati pa mati pa panil pa. Ini huruf kembar. Kalau nggak ada titik tadi to, ada titik jadi zo. Jadi buat pemula nih belajar huruf juga, mengingat kembali. Ini kayak tangkai nada kan, nada not balok ya kalau nggak salah kayak gini ya. Ini mirip-mirip ya. Ini ada titiknya jadi zo, ZHO ya, dilatenkan. ZHO. Ini kalau Laten yang sebenarnya bukan ZHO, ZHA. Jadi nggak salah kalau orang baca zo-nya jadi za ya. Zo. Huruf O ya. Huruf Arab apabila berbaris fathah kasrah ini berbunyi O.
Zo, ya. Zo zi zu baz baz zo zi zu baz zu zan zani zaz naminal muzni mazi zan zani zo. Ini kalau dilaguin dikencengin susah bacanya, bunyinya zo-nya susah, jadi harus pelan. Karena sekali lagi nggak mungkin dalam Quran tulisannya zo semua, ya. Itu zo 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 zuhur zo 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 zi zu baz zu zan zani zazna minal muzni mazi zan zani zo zo zi zu baz zu zan, jangan ada baj, jangan baz, kok jangan kol-kolah ya. Zu zan zani zazna minal muzni mazi zan zani zo zo zi zu baz zu zan zani zazna minal muzni mazi zan zani zo. Pak Ali saya mau dibikinkan tanpa ada komentar, tanpa ada apa-apa, pokoknya lagunya ini aja. Boleh nanti ya. Ini ada komentar tajwid, ada komentar ini, komentar itu. Nanti ada spesial saya bikinkan tanpa kata-kata, tanpa ada bahasa-bahasa yang lain, pokoknya langsung ke lagu aja ya. Insya Allah nanti saya bikinkan. Ingetin ya ibu dan bapak, minta ya. Po, ini po, THO ya. THO. THO. Po, teo, po, bapak. Kol-kolah, bapak. Tutang panil pat naminal mopni mati panil pa. Ini ke tutup sedikit ya dengan program. Apa-apa nanti dituliskan dengan tambahannya. Patil po bapak tutang panil pat naminal minal mopni mati panil pa. Dengan lagu. Patil po bapak tutang panil pat naminal mopni mati panil pa. Yang ihpa boleh ditahan ya. Putang mati pa, itu boleh. Po pati patil po bapak tutang panil pat naminal mopni mati panil pa. Ini ain. Ain itu mirip dengan hamzah. Beda ya. Kalau hamzah kan lurus gitu. Ini ain ke bawah, ya. Itu beda. Dan bedanya kalau hamzah nggak bisa disambung kalau tulisan hamzahnya. Kalau ain bisa nyambung tuh ya. Kalau hamzah nanti nggak bisa nyambung. Kalaupun ada nanti minjem rumah di waw, di alif atau di iya. Kalau ain ini saya suka ingat sinetron dulu ya, Wan Abud ya. Inte mau kemana katanya ya. Jadi ain semua, enggak juga ya. Nih. Pelanin. Naminal mu'ni ma'i'an ani'a. Laguin. Ani'a minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ini sama dengan ain, bedanya di titik. Ain jadi go, ada titik jadi go. Rin. Go rin wa patah go rin, kalau belum berbaris rin wa patah go rin wa kasrah ri rin wa domah ru go ri ru bar ri ru bar rugan idhar rugan ghanir naminal mughni maghiran ghanir go ri ru bar gu ran rani gr
ghani ghana minal mughni maghiran ghani gha. Ini kalau orang Jawa maghrib bilangnya mahrib, G-nya jadi H. Do, sudah mahrib belum? Mahrib, maghrib ya. Ghairil dibaca kadang-kadang khairil, coba deh khairil itu ya. Mahrib katanya. Nah, dilatih ya. Ingat, saya nyampaikan ini bukan hina daerah, bukan. Setiap daerah punya kelebihan dan kekurangan. Asal tahu nanti kalau ibu dan bapak sudah jadi guru, jadi ustadz saja bisa ngajarin ini bapak orang mana gitu. Orang Aceh nanti lain lagi, orang Sunda lain lagi, orang Jawa lain lagi. Orang Jawa kan alhamdulillah alamin ngalamin ya. Orang Jawa yang mana dulu, yang belajar mah enggak. Ustadz Muammar juga orang Jawa, bagus. Ya, orang Sunda F-nya nggak bisa yang mana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah kan, bukan ya Allah. Masa Allah katanya orang Sunda itu ya. Kadangnya Masya Allah kan. Masa Allah ya Allah. Gitu artinya Masya Allah. Ustadz lagi kadang-kadang kayak gitu ya. Itu karena udah kebiasaan lingkungan gitu. Kita buka coba ngaji di mana di Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah ya itu. Jadi sekali lagi dengan belajar makhraj ini akan bagus membunyikan hurufnya, akan benar ya. Benar karena itu bunyi itu huruf hijaiyah itu semuanya sama seperti Latin, punya makna, punya arti. Kalau dibacanya salah, salah arti. Kalau ada huruf yang sama dibaca sama, ngapain kita harus dibikin huruf yang sama? Justru antara alif dan hamzah beda. Ya, antara sin dan shin, shad beda. Beda pengucapan, beda bunyi, beda arti. Ini yang harus dikhawatirkan kita bacanya salah. Kayak wanhar jadi wanhar. Ya, itu. Kayak alamin jadi alamin gitu. Mana harus dengan alif, mana harus dengan ain. Mana harus dengan ha, mana harus dengan ha. Tidak boleh salah, salah bunyi, salah arti. Again ini ya. Ghairu bagh ghuran ghanigharna minal muhni maghiran ghanigha ghairu bagh ghuran ghanigharna minal muhni maghiran ghanigha. Susah Pak Arin, ya sebisanya aja ya. Ingat, yang penting mah belajar semampunya aja. Sedekah yang penting semampunya, ibadah yang penting semampunya, jangan melebihi kemampuan yang ada. Ingat, beramal itu yang penting adwamuha, continue terus-menerus, wa in qala, walaupun sedikit apalagi banyak. Jadi jangan puasa terus. Enggak, juga ada ketentuannya kan, ada puasa tengah bulan, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud. Saya mah kuat, enggak boleh. Rasulullah pernah menegur ada orang yang puasa terus-menerus. Jangan katanya, itu enggak bagus, berefek dalam kesehatan. Enggak. Nah, sahabat itu ternyata mengikuti apa kata hatinya, tidak mendengarkan Rasulullah. Beberapa tahun kemudian datang ke Rasulullah. Tuh kan, aku bilang juga apa. Ya, jadi dia kelihatan udah tua, udah ini seperti itu. Jadi semuanya punya hak gitu ya. Ibadah Allah punya hak untuk badan kita, diri kita, keluarga kita juga iya. Jangan ibadah semalaman terus, istri kita sendirian, kasihan gitu ya. Ibadah semuanya ada tatanan, ada aturannya, ada porsi-porsinya ya. Ghairu baghuran ghanigharna minal muhni maghiran ghanigha. F ini yang kesulitan saya, orang Sunda ini pak, bukan pak tapi fa, F tulisnya pakai F ya. Fa fi fu baf, ada anginnya. Fu fan fani faf, fu fan, fannya jadi ikhfa. Fu fan fani faf na minal mufni ma fi fan fani fa fi fu baf fufan fanifaf naminal mufni mafifan fanifa fafifu baf fufan fanifaf naminal mufni mafifan fanifa. Jadi harus belajar bisa cepat ya, belajar. Memang kadang-kadang apa ya, kalau baca cepat belum biasa, kayak jalan cepat jadi kaki kiri sama kaki kanan mentok-mentok, jadi akhirnya jatuh. Nah, apa dilatih? Fa fi fu baf
fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Pakai lagu. Fafifu baf fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Fafifu baf fufan fanifafna minal mufni mafifan fanifa. Pak Adi belajar gini kan bukan Quran, nggak dapat pahala. Dapat kan ini untuk memperbagus Quran. Cuman kalau belajar ini di mana aja boleh karena ini bukan Quran. Jangan salah ya, bawa handphone mungkin mohon maaf di kamar mandi pun nggak masalah. Ya sepertinya belajar kayak gini. Karena ini bukan Quran. Karena ini bukan Quran, ini huruf Quran, huruf hijaiyah ya. Tapi ya belajar di tempat yang mulia, yang bagus ya. Tapi ini memberikan konotasi, memberikan pemikiran di mana aja bekerja belajar ini mah ya. Yang penting huruf kita jadi bagus. Nah, kalau sudah Quran harus di tempat-tempat yang mulia. Kof. Baju koko. Koki kumbak. Kukong ikhfa. Kukong koni kok. Kol-kolah koni kok. Naminal muqni maqiqa qaniqa. Enggak pakai tajwid dulu Pak Ari, yang penting bunyinya benar. Boleh nih kayak gini kalau enggak pakai tajwid dulu. Koki kubak kukon konikok naminal muqni maqiqong qaniqa. Yang penting bunyi koknya dulu ya. Koki kubak kukong dulu ya. Kukon konikok naminal mokeni maki kong kon maki kon koniko. Itu belajar baca dulu. Tapi kalau belajar sudah ke Quran, ini ada ketentuannya. Koki kubak kokolah. Ku kong ikhfa nun mati ketemu ko. Ku kong konikok kokolah. Kok naminal mokeni maki kong koniko gitu ya. Koki kubak Kukang qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Kaf. Kalau itu baju koko, ini baju kakak. Tadi huruf Jawa, ini huruf Sunda. Ada gitu di Quran huruf Sunda, huruf Jawa? Enggak. Saya hanya berpikir di saya itu ada Pak Karna. Di Jawa ada Pak Karno. Tetangga saya ada Pak Tata. Orang Jawa di Jawa ada Pak Toto. Di sini ada Pak Dada, di Jawa ada Pak Dodo gitu. Pahamlah logika berpikirnya ya. Kalau tadi huruf O, ini huruf A, K. Jangan dibaca ko, ini K. Kakiku ini huruf A. Tadi huruf O. Ada huruf O di Jawa di bahasa Arab ada huruf O, tapi ada huruf tertentu apabila berbaris fathah, dhamma, kasrah itu berbunyi O. Ya, ada ro, ada to, ada so, ada ko itu nanti ya. Lihat di diktatnya huruf-huruf hijaiyah yang berbunyi O ya. Kakiku bak Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Itu belajar sudah pakai tajwid. Kalau belum, kakiku bak Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Itu belum pakai tajwid. Kalau sudah pakai tajwid, kakiku bak hamas. Kukang ikhfa nun mati ketemu kap. Kukang kanikak hamas. Kakna minal muk hamas. Minal mukni makikang ikhfa. Makikang kanika. Boleh lah belajar mah ya. Belajar pakai tajwid dulu boleh. Enggak dulu enggak apa-apa awal-awal mah. Yang penting kenal huruf, kenal membunyikannya ya. Kakiku bak Kukan kanikak naminal mukni makikang kanika. Boleh ya. Kakiku bak Kukan kanikak naminal mukni makikang kanika. Kakiku bak Kukan kanikakna minal mukni makika kanika. Kakiku bak Kukan kanikakna minal mukni makika kanika. Nilam. Lalilubal
lulal idgham bila guna lulal nilal minal mulni malilal nila lalilubal lulan jadi lulal idgham lulal lanilal naminal mulni malilan jadi malilal diidghamkan masukkan ke sini tanwin ketemu lam malilal lanila lalilubal lulal lanilal naminal mulni malilal lanila mim mimubam mumam mam idgham bigunnah mumam manimam naminal minal mumni mamimam manima ini agak ada yang ditahannya. Kalau tadi lam kan nggak ada yang ditahannya, ya. Yang ditahannya mana? Mumam idgham bigunnah. Manimam idgham bigunnah. Mamimubam mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Belajar lagu di sini lebih enak karena ada gunahnya, ya. Mamimubam mumam manimam naminal minal mumni mamimam manima mamimubam muman jadi mumam idgham bigunnah nun mati ketemu mim mumam manimam naminal minal mumni mamimam manima naninuban nunan ini ada gunahnya juga nun mati ketemu nun nunan naninan minal munni maninan nanina naninuban nunan naninan minal munni maninan nanina. Ini idgham juga nih sama nih nun mati ketemu nun. Nani nunan dan ditahan ya. Nani nuban nunan naninan minal munni maninan nanina nani nuban nunan naninan minal munni maninan nanina. Ini nunan, ini nun mati ketemu nun idgham bigunnah. Ini nun mati ketemu nun juga idgham bigunnah. Minal alif lam qamariyah mun ini juga idgham bigunnah, ya. Munni maninan nanina. Biasanya dalam Quran kalau idgham bigunnah, idgham itu sudah ada tasdidnya. Setelah huruf mati atau tanwin ketemu huruf yang bertasdid itu idgham. Idghamnya banyak sebetulnya nanti, ya. Itu dalam pelajaran tajwid nanti. Ini wa. Wawi wubau. Wawi wubau. Jadi lin. Bau. Wawi wubau. Wu. Jadi panjang matobi. Wan. Wannya jadi idgham. Wow. Wow. Wani wow. Na minal mu. Jadi idgham. Minal muni. Mawi waw idgham bigunnah. Tanwin ketemu waw. Jangan tanwin ketemu alif. Alif ini bukan. Alif ini karena ada patah dua ada alifnya. Mawi waw wani wa. Wawi wubau. Waw wani waw na minal muni mawi waw wani wa. Pelan. Wawi wubau. Waw wani waw na minal muni mawi waw wani wa. Laguin. Wawi wubau waw wani waw na minal muni mawi waw wani wa. Lagi. Wawi wubau waw wani waw na minal muni mawi waw wani wa. Ini sering ketukar dengan ha kecil. Ha hi ho bah
Kok gitu amat Pak? Ini kan lagi latihan. Karena Quran mah nggak mungkin hak semua ya. Itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Ha hi hu bah. Sambil mengenal ya. Nih ha ini aslinya gini. Kalau di akhir begini. Kalau di tengah begini, di tengah. Ini mim, mim dengan ha mirip. Kalau mim satu, kalau ha dua tuh, ya. Ini sambil belajar huruf lagi. Kan ibu dan bapak, saya mau nggak pinter-pinter pali, mengenal huruf aja susah. Saya kembalikan kepada ibu dan bapak. Kenapa ibu dan bapak bisa mengenal teman-teman? Ibu kan punya teman sekolah. Di SD berapa, di SMP berapa, kok bisa kenal? Masa ngapalin huruf hijaiyah yang cuma 28 aja nggak bisa hafal? Memang semuanya proses. Jangankan Bapak, saya aja ya, di murid saya itu di Jepang itu kan ada Mas Ihsan. Saya sering ketukar dengan Mas Ihwan, karena saya punya teman namanya Ihwan, logika. Di memori saya ada nama Ihwan. Sering-sering saya manggilnya Ihwan, padahal Ihsan. Ya, Mas Dedi, Mas Ari Dedi itu di Jepang ya. Nih, ha hi hu bah hu han hani ha naminal muh ni mahi han hani ha. Kenapa ini idhar semua, nggak ada yang ditahan. Kayak orang tu wah ga kayak gitu. Ha hi hu bah. Lagunya juga gak ada yang indah di sini mah. Hu han hani ha naminal muh ni mahi han hani ha gitu ya. Jangan belajar ini jangan sendirian di luar ya. Dikira nanti orang yang kurang sehat. Kenapa tuh si bapak stres baca Quran? Bukan, benar kita lagi belajar makhraj. Ha hi hu bah hu han hani ha naminal muh ni mahi han hani ha. Harus maksimal ya. Belajarnya harus betul-betul, nggak boleh separuh-paruh, nggak boleh han hani ha naminal muh ni, nggak boleh ya. Artikulasinya harus jelas. Pakai lagu boleh sih. Ha hi hu bah Huhan haniha naminal muhnimahihan haniha. Boleh juga pakai lagi juga indah ya. Cuman latihan untuk mantapnya. Ha hi hu bah huhan haniha naminal muhnimahihan haniha. Itu saya dari subuh sampai ini udah jam 9 belum makan, udah lapar nih ya. Lumayan ya. Semangat, saking semangatnya tadi. Ya. Kan dingin di sini mah. Aduh pengennya tidur lagi. Udah nggak boleh tidur lagi. Udah subuh nggak boleh tidur lagi. Harus belajar, ngajar. Ya ini. Ha hi hu bah hu han hani ha naminal muh ni mahi han hani ha. Laguin. Penuh kelembutan kalau lagu. Tapi jangan lebay, jangan salah. Ha hi hu bah oh han jangan lebay. Maksudnya yang pendek ya pendek, yang panjang ya panjang. Ini belajar disiplin. Jangan yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Itu banyak di masyarakat. Kalau ibu dan bapak mah mending orang baru belajar. Ini mah kelas ustad. Masa jadi imam pula salah. Kalau imam itu nanggung makmum. Kalau bacanya salah gimana pula? Makanya kalau ada imam yang salah, udah di demo suruh turun. Saya nggak enak. Ya udah kasih surat kaleng. Kalau enggak bapak dosa juga. Kalau dia dibenerin nggak mau, seperti saya kan dulu pernah. Saya benerin. Dia bilang, bapak ini kan masjid saya. Kalau bapak keberatan ke masjid sana aja. Ya sudah saya pindah aja. Yang penting saya kan udah menyampaikan. Ya intinya kita udah mengingatkan. Itu dalam Islam tuh gak susah-susah amat ya. Yang penting mengingatkan. Memang ada nanti ceritanya kapan harus berjihad, ada ketentuan-ketentuannya. Tapi yang man ra'a minkum munkaron kan itu nanti ya. Kalau kita melihat kemunkaran, fal yughayyir biyadihi, rubah dengan tangan. Enggak bisa dengan tangan, dengan lisan, enggak bisa dengan lisan, paling tidak dengan hati. Jangan wah, biarin aja. Dia saya. Enggak bisa, dalam Islam enggak boleh begitu. Jadi kalau di depan kita ada yang mabok, kita enggak boleh pangku tangan. Jiwa Islam tuh harus ada dari 3 hal. Punya kekuasaan, punya tangan dengan tangannya. Enggak bisa dengan nasihat. Nah, kamu tuh ngapain sih mabok-mabok begitu, nggak ada gunanya. Nggak bisa dengan lisan juga. Kalau dengan begitu kita dibacok, kita dipukul. Ya udah, paling kita dengan hati, ya Allah itu orang mabok, saya doain mudah-mudahan dia diberikan taufik dan hidayah. Harus ada 3 hal itu. Kalau nggak ada 3 hal itu sama aja. Orang yang berbuat zina, orang yang berbuat maksiat, kita diem saja, sama kita. Makanya kan ngeri ya rumah kita ini. Kalau 40 rumah itu ada seorang yang berzina, yang berbuat maksiat, kita kena sialnya. Kita kena dosanya. Makanya kan kadang-kadang musibah itu
Kenapa ya ke daerah tertentu kan daerah orang-orang yang soleh, tapi ditimpa musibah? Karena ada satu orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, kita nggak menegurnya. Itu kan begitu. Jadi karena satu kita punya bubur satu panci, ada style cecak jatuh dimakan nggak? Nggak, dibuang semua. Kayak gitu lagi berpikirnya ya. Nah ini, oh jadi kepanjangan ya. Nanti minta ya, yang nggak ada ngomong-ngomongnya ya. Pak Ari mau dong yang nggak ada ngomong-ngomongnya. Pokoknya saya belajar untuk terus-menerus aja. Nanti saya bikinkan. Ini yang ngomong-ngomong biar kasih motivasi aja ya. Belajar itu kan nggak selalu harus belajar. Kalau belajar belajar nggak tahu konsepnya nanti stres ya. Jadi sekali lagi konsepnya belajar, yang penting nyari. Yang penting nyari, pinter mah soal kemudian. Kalau begitu kita nggak stres, nggak, ya Allah ini belum bisa, itu belum. Memang ilmu tuh begitu. Semakin kita mencari ilmu, semakin kita bodoh, merasa bodoh. Ya Allah ilmu ini belum, ilmu. Semakin kita tidak belajar, semakin perasaan pinter tapi malah bodoh gitu ya. Itu bedanya. Coba aja ibu dan bapak belajar. Perasaan, ya Allah ilmu nahu belum, ilmu sorof belum, ilmu akhlak, akidah, ilmu nakahat, ilmu fikih belum. Oh banyak ilmu yang belum dikuasai. Tapi nggak belajar mah nggak begitu gitu ya. Merasa nyantai aja, enjoy, tenang. Tapi bodoh kita. Baik. Hahi hubah huhan haniha naminal minal muhni mahihan haniha. Ini hanihanya kurang patah ya. Nih, kasih barisnya lagi satu. Haniha. Walaupun sama ya bunyinya haniha, tapi di sini setiap patah tain, setiap patah dua pasti ada alifnya, kecuali di hamzah. Ini ya. Ya yi yubai lin. Ya yi yubai, apa itu lin? Berbaris patah dengan ya mati atau waw mati, itu lin, diptong. Ya yi yubai. Yuyai, yuyan jadi jai karena nunnya ketemu ya, diidghamkan, dimasukkan. Yuyai yani yai naminal muini mayi yai yani ya. Kalau baca asal ada, asal baca ya ye yubai yuyan yani yai naminal muini mayi yan yani ya. Setelah ditajwidkan, nah ini makanya baca Quran kalau nggak pakai tajwid gimana? Minimal kalaupun nggak ngerti bisa bacanya. Pokoknya kalau ini jadi yuyai karena nun ketemu ya. Nggak ngerti kenapa? Yang penting bacanya benar gitu ya. Itu pentingnya belajar itu nggak persis, nggak harus pinter tajwid semuanya. Yang penting bacanya benar. Bisa ngerti, alhamdulillah. Nggak ngerti kan kemampuan orang berbeda-beda. Ya, untuk profesional itu kan ada kelasnya. Itu ya, ada fardu kifayah, ada fardu ainnya nanti. Ya yi yubai yuyai ditahan karena idiom biguna. Yuyai yani yaina minal muini mayiyai yani ya. Ya yi yubai Yuyaina minal muini mayiyaniya. Jadi orang ngegelik itu di mad-madan itu, di idgham biguna diguna ya. Yu bay yuyai itu di idgham ya. Yuyaina minal muini mayiyaniya. Boleh bergelik itu di idgham gitu. Nggak boleh bergelik ya yi kayak Ibu Ida ngaji gitu. Ya yi yu. Baik, nggak boleh Bu Ida ya. Yang pendek ya pendek, yang panjang ya panjang. Siapa sih Bu Ida? Itu orang Lilitan di sana ya, di Banten sono. Pedalaman dari Banten masih ke sana. Dia pengen belajar, alhamdulillah ya, lama-lama bisa. Karena proses lah semuanya. Ibu dan Bapak, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf banyak ungkapan, banyak kata-kata, banyak ceritanya. Ini hanya untuk memberikan motivasi aja. Karena kalau tidak saya sampaikan seperti ini, belajar tidak tahu konsepnya jadi stres. Dipikir kalau setiap belajar itu harus pinter. Saya aja belajar bahasa Inggris dulu, kursus ke sana ke sini, bodoh-bodoh aja gitu ya. Ibu dan Bapak mungkin lebih pinter dari saya, ya. Gitu. Bukan lebih pinter, memang pinter gitu. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Yakin itu ya.
Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita diberikan ilmu itu cuma sedikit. Supaya apa? Supaya saling menghargai, saling menghormati. Saya mungkin bisa ilmu ini, tapi ilmu yang lain belum tentu. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan itu saling melengkapi. Alhamdulillah ibu dan bapak kan sudah diberikan hidayah, diberikan kemauan belajar, diberikan rezeki, bisa berhaji, bisa berumrah. Tadi yang SMS, Pak saya mau umroh, tapi saya belum bisa bacanya gimana, ini kebanyakan. Ya, nanti saya buatkan ya. Insya Allah mungkin kalau nggak lewat YouTube, lewat WA nanti ya. Saya juga ada panduan-panduan umroh tuh saya beberapa. Alhamdulillah saya sudah berumroh. Sombong sekali, bukan. Saya mau umroh juga diumrohkin Bu Lia ya. Jadi kalau ibu dan bapak ingin membantu saya ingin umroh lagi, bergabung sama Ibu Lia ya. Ibu Lia itu di apa turnya tuh ada. Kenapa sama Bu Lia? Terpercaya alhamdulillah. Nggak ada kasus dibohongin, nggak ada. Nah, kalau ibu dan bapak umrohnya lewat Bu Lia, Pak Hilmi ya. Ini Pak Hilmi ini beliau ini mantan di BI ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu dan bapak umroh lewat Bu Lia, nah, mungkin nggak tahu berapa ya, nggak tahu 10 orang, nggak tahu 100 orang, saya bisa berkesempatan umroh gitu loh. Paham nggak ya? Saya nggak usah dikasih apa-apa. Yang penting ibu dan bapak ikut Bu Lia, bilang dari Pak Ari, mungkin saya belum nanya sama Bu Lia. Berapa orang berapa orang peserta untuk daftar sehingga saya bisa berumroh lagi. Alhamdulillah saya diumrohkan sama Bu Lia. Satu. Keduanya, alhamdulillah saya diumrohkan sama bunda saya. Ayah saya sudah tiada. Ada warisannya, ada tanahnya. Ah, ini Sep, ini jual aja nih tanahnya. Mama pengen umroh. Ah, tapi pengennya sama AA. Oh, AA mau nganter tapi AA nggak punya uang. Ya udah nanti katanya mama yang bayarin. Alhamdulillah gitu ya. Ke Bu Lia. Itu pun bayarnya ke Bu Lia nggak full. Kalau orang harus bayarnya kalau nggak salah 48 juta apa berapa ya. Saya Bu Lia tolongin bunda saya mau umroh. Mau nyenengin bunda saya, ayahnya udah suaminya udah nggak ada, ayah saya udah nggak ada. Beberapa bulan yang lalu ingin menghibur bunda saya nggak punya uang. Ya udah nggak apa-apa sini, ada berapa katanya gitu ya. Ada 38 juta. Alhamdulillah umroh bisa berdua. Jadi saya udah umroh 2 kali, gitu ya. Alhamdulillah saya sih pengen berumroh tuh dari usaha uang saya sendiri, belum ya. Tapi itu lagi, kalau ibu dan bapak pengen umroh bergabung dengan Ibu Lia. Berapa nomor handphonenya nanti saya kasih. Waduh promo. Enggak ya saya nggak dapat apa-apa. Ya cuman iya kalau ibu dan bapak banyak yang umroh ke Ibu Lia. Lewat saya bisa umroh lagi. Jadi berarti 3 kali ya. Haji mah belum udah nggak punya uang. Kan orang yang punya uang mampu berhaji. Nggak pergi haji hati-hati. Kata Nabi dikhawatirkan matinya kalau nggak Yahudi Nasrani. Berarti keluar dari Islam. Orang yang mampu ya. Selalu kalau ada kegiatan, kalau ada kata-kata wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi orang yang sholat nggak zakat nggak kaci, nggak sah. Jadi ada sholat, ada zakat dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba deh ibadah kepada Allah juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Islam itu agama yang benar-benar Allahu Akbar, indah ya. Jadi perintahnya itu satu tentang kebaikan. Kita tidak termasuk orang yang benar kalau kita orang tua kita kelaparan, orang tua kita disia-siakan. Itu. Ridho Allah piridol walidain. Ridho Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah juga pada murka orang tua. Makanya nggak usah cari kemana-mana, sebetulnya doa itu ada di orang tua. Gitu. Cuman ayah saya udah nggak ada, doain ya. Dia jadi panjang lebar ya. Ya udah, nanti kalau ibu dan bapak pengen yang nggak ada kata-katanya, nanti saya bikinkan ulang ya. Ini karena tadi aja pagi-pagi saya baca SMS Pak Ari, saya pengen AIU abaknya. Tapi di video itu nggak ada tulisannya. Ya nggak bisa, itu kan saya bikin dari Zoom, direkam nggak diedit lagi. Kalau ngedit lagi kelamaan. Terima kasih untuk semuanya. Miliki diktat-diktatnya, miliki PCD-PCD-nya, memorinya, pelajaran-pelajaran dan film-filmnya. Kalau ibu dan bapak nggak download susah, nanti ada di memori ya. Ada lebih 150 film saya dan film yang lainnya yang menunjang untuk tajwid. Insya Allah pasti bisa ya. Insya Allah pasti bisa. Nggak bisa-bisa juga nggak apa-apa, yang penting udah usaha. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.